Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayolah ikhwah azan ya Allah wa yakum, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat itu adalah Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk mentaatinya. Kemudian pembahasan kita insyaallah tentang 10 amal pembuka rezeki. Semua kita pasti ingin mendapatkan rezeki ya. Dan tentu rezeki yang kita harapkan adalah rizqan thayyibah, itu rezeki yang halal dan thayyib. Karena itu yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam setiap selesai sholat subuh, sebagaimana dikeluarkan oleh Tirmidzi di dalam sunannya, Nabi SAW kana idza sallama min salati subhi, adalah Nabi SAW apabila beliau telah mengucapkan salam dari sholat subuh, beliau berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Maka setiap kita karena ingin mendapatkan rezeki, tentunya kita pun berusaha untuk semaksimal mungkin mendapatkan rezeki itu, karena rezeki tidak akan datang sendiri. Iya, memang rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah, betul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila salat Jumat telah selesai, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala, itu berupa rezeki. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Di sana ada amalan-amalan yang insya Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam rezeki kita. Namun yang perlu saya ingatkan adalah bukan berarti kita beramal tujuannya ingin dapat rezeki. Karena siapa yang beramal tujuannya ingin dapat rezeki sebatas ingin mendapatkan dunia, maka ia tidak akan diberikan pahala apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka kami akan berikan apa yang diinginkan tersebut tanpa dikurangi. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan batal apa yang mereka lakukan dan sia-sia apa yang mereka usahakan. Oleh karena itu, akhwat Islam, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan hadis ini hasan, Anal A'rabiyya ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang Arab Badui ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang di jalan Allah namun niatnya dua? Yang pertama, dia niat ingin mendapatkan ajar pahala dari Allah. Yang kedua, wa yaltamisul dzikr, dia ingin mendapatkan pujian dari manusia, sebutan dari manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan? Maka Rasulullah sabda, laisa lahu syai', dia tidak mendapatkan apapun juga. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal
kecuali yang betul-betul ikhlas mengharapkan wajahnya. Maka dari itu Bapak sekalian, amalan yang akan kita sebutkan ini memang Allah sudah memberikan janji. Siapa yang mengamalkannya Allah akan luaskan rezekinya. Tapi ingat, ini janji. Yang namanya janji Pak, kalaupun kita tidak meniatkan tetap Allah akan berikan. Iya. Lalu apa amalan-amalan tersebut? Saya sebutkan tadi 10 amal, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Yang pertama, memperbanyak istighfar dan taubat. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Nuh ya, ayat 10 sampai 12. Di mana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru rabbakum. Lalu aku berkata, kata Nabi Nuh ya kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah, istighfar kalian kepada Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan dari langit air hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Subhanallah. Ini janji dari Allah bahwa siapa saja yang banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki kepada dia. Ikhwatul Islam, makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak beristighfar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruh fil yawmi mi'ata marrah. Karena aku setiap harinya bertaubat dan minta ampun kepada Allah itu sekitar 100 kali. Bayangkan kalau Rasulullah SAW sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah, ternyata Rasulullah masih banyak istighfarnya, apalagi kita yang masih sangat banyak sekali dosa-dosa kita setiap harinya. Maka ya akhwat Islam azani Allah, ya, memperbanyak istighfar itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Yang kedua, apa itu bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, janji dari Allah. Orang yang bertakwa tidak akan disia-siakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, Allah tidak akan sia-siakan Bapak. Orang yang meninggalkan yang haram, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Terkadang seseorang kerja di sebuah tempat, mungkin bisa katakan tempat itu haram misalnya. Ketika ia tahu bahwa pekerjaannya yang haram, terkadang kebimbangan menyelimuti hati seseorang. Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, saya ngasih makan anak istri pakai apa? Akhirnya dia dalam kebimbangan. Seakan-akan kalau dia tinggalkan pekerjaannya yang haram, Allah tidak akan memberikan rezeki kepada dia. Padahal Allah sudah memberikan janji, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan kepada dia jalan keluar.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul Bapak ya, dan ini butuh kepada apa? Keimanan. Dan takwa itu hakikatnya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Jangan Anda sangka orang yang mentaati Allah, menjauhi larangan-larangannya, menjauhi riba, menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah akan sia-siakan hidupnya. Tidak. Ya. Allah akan berikan dua keuntungan padanya, rezeki di dunia dan pahala yang besar dalam kehidupan akhirat nanti. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu gemar menyambung silaturahim. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man arada atau man sarrahu an yunassa lahu fi umurihi wa an yuwassa lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Siapa, kata Rasulullah, yang suka umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Masya Allah, janji dari Rasulullah SAW. Janji ya, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji siapa saja yang menyambung silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya. Allah akan apa? Banyakkan rezekinya. Alhamdulillah. Tapi Pak, silaturahim itu kalau di Indonesia maknanya terkadang menjadi lebar. Kalau orang Arab memahami silaturahim itu adalah menyambung kepada orang yang mempunyai hubungan rahim. Kalau di Indonesia kayaknya lebih luas dari itu. Ya, pergi ke rumah teman, ngapain? Mau silaturahim, padahal dia tidak ada hubungan rahim dengan kita. Secara bahasa Arab ya itu tidak bisa. Karena bahasa Arab itu silaturahim artinya menyambung yang ada hubungan rahim dengan kita. Adapun yang tidak ada sama sekali itu tidak disebut dengan silaturahim. Apa dong? Kalau orang Arab nyebutnya ziarah. Kalau orang Indonesia ziarah didekatnya kuburan, Pak. Ya, ngapain ziarah ke kuburan, Pak? Ya. Maksudnya ke kunjungan lah gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Apa itu menyambung silaturahim? Ketahuilah Bapak, menyambung silaturahim itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang memutuskan silaturahim. Beliau bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga qati', orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Maka Rasulullah juga menjelaskan tentang hakikat menyambung silaturahim. Beliau bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'a wasalahu." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah yang membalas kunjungan saudaranya, bukan. Akan tetapi kata Rasulullah, hakikat orang yang menyambung silaturahim itu adalah kalau hubungan dia diputus oleh saudaranya, dia segera sambung lagi. Itu yang disebut dengan silaturahim kata Rasulullah SAW. Kenapa? Yang ketika hubungan kita diputus oleh saudara kita, banyak orang enggan untuk menyambungnya lagi. Ya. Sebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, innali qarib, aku punya saudara, asiluhu wa qata'ani. Aku berusaha terus menyambung silaturahim dengan dia, tapi dia malah memutuskannya. Aku berusaha untuk berbuat baik kepada dia, tapi dia malah berbuat buruk kepadaku." Apa kata Rasulullah? "In kana kama qulta, fa ka'annaka tusifuhumul mal." Kalau memang benar yang kamu sebutkan tadi, seakan-akan kamu menabur debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu 'alaika zahiran ya ma dumta 'ala dzalika kama qala. Dan Allah akan senantiasa membela kamu selama kamu terus berbuat seperti itu kepada saudara. Berapa? Ya. Yang keempat, yaitu gemar berinfak dan mendermakan harta. Ini adalah merupakan amalan yang meluaskan rezeki kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 39,
Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku dialah Allah yang meluaskan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkan rezekinya. Dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu maka pasti Allah akan ganti, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Artinya Pak, orang yang berinfak di jalan Allah pasti Allah akan ganti. Makanya disebutkan dalam hadis lain, Rasul sabda apa? Wala tunqisu shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Memang ada sejarahnya Pak, orang yang suka berinfak jatuh miskin? Tidak ada. Orang yang selalu berinfak justru selalu diberkahi, dikembangkan, ya. Hartanya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita merasa takut, jangan kita khawatir untuk miskin ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sedekah atau infak itu kata Rasulullah bukti keimanan seorang hamba. Rasul bersabda, "As-shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti, burhan yang menunjukkan akan keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat. Dan subhanallah Bapak ya, sedekah itu bukan cuma diganti di dunia Bapak. Bahkan Allah kembalikan pahalanya di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah bersabda apa? "Idza tasaddaqal 'abdu bi'adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seorang hamba bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, Allah akan terima sedekahnya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, lalu Allah kembang biakan hatta takuna mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Subhanallah. Bayangkan kita berinfak cuma sebutir kurma dari usaha yang halal dengan penuh keikhlasan kita, Allah terima dengan tangannya, lalu kemudian Allah kembang biakan sampai sebesar gunung. Kalau kita berbisnis Pak, modalnya 10.000, untungnya 100 juta Pak. Siapa di antara kita yang tidak mau seperti itu? Infak satu butir kurma diberikan oleh Allah pahala sebesar gunung kurma. Masya Allah. Adakah perniagaan yang lebih menguntungkan dari ini? Dan tentunya seorang mukmin Bapak ketika berinfak, motivasi dia yang paling besar pahala dalam kehidupan akhirat. Iya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang membuka pintu rezeki itu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Dan memang hadis ini hasan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah taala berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis qudsi ya. "Ya Adam, tafarraq li ibadati, amla' sadraka ghinan wa asuddu faqrak, wa idza taf'al mala'tu yadayka syuklan wa lam asudda faqraka." Hai anak Adam, bersungguh-sungguhlah kamu beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Dan jika kamu tidak lakukan itu, maka aku akan penuhi dua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Bersungguh-sungguh beribadah. Apakah berarti ibadah itu baca sholat doang, baca Quran doang, berpuasa doang? Tidak Bapak ya. Bapak mencari nafkah dengan niat ingin memang melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, mencari nafkah bukan ibadah. Bapak pergi ke kantor untuk melaksanakan tugas kantor yang telah dibebankan oleh kantor, melaksanakan amanah ibadah. Artinya kita berusaha supaya perbuatan kita tidak lepas dari ibadah.
Semua perbuatan kita tidak lepas dari ibadah. Bahkan ketika kita melakukan yang mubah pun upayakan supaya berubah menjadi ibadah. Makanya ya, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, wa yanbaghi ala kulli muslim, ya, dan selayaknya bagi setiap muslim itu an yusahhiha niyatahu, untuk meluruskan niatnya dulu. Artinya kalau kita mau makan, niatnya apa? Bagaimana supaya makan kita jadi ibadah? Kata beliau, niatkan. Ketika kita makan, niatkan pertama apa? Menjalankan kewajiban tubuh kita. Ini memenuhi hak tubuh kita. Tubuh kita punya hak, Pak, untuk apa? Diberikan makan. Yang kedua, niatkan supaya kita lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sehingga dengan kita berniat seperti itu, akhirnya makan kita berubah menjadi apa? Pahala. Bahkan seorang mukmin, Pak, dengan makannya bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan ampunan. Kata Rasulullah, siapa yang setelah makan selesai dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selesai makan, perutnya kenyang, dapat pahala, diampuni dosa. Mau nggak, Pak? Perutnya kenyang, dapat pahala, diampuni dosa. Subhanallah. Kita mau tidur malam, bagaimana supaya tidur kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Iya. Maka sebelum tidur dia berniat. Apa niat dia? Yang pertama, melaksanakan hak tubuh untuk dia beristirahat. Yang kedua, dia berniat nanti malam mau tahajud. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Man ittaja'a wa nawa an yaquma bil laili", siapa yang sudah berbaring di atas tempat tidurnya kemudian berniat mau sholat malam, fa ghalabathu 'ainah, ternyata kalah oleh matanya alias ketiduran, hatta asbah, sampai pagi, ya kataballahu lahu ma nawa, Allah tetap mencatat niat tahajudnya tersebut. Wa kana naumuhu lahu shadaqah, bahkan tidurnya menjadi sedekah buat dia. Bayangkan, hanya sebatas kita berniat mau sholat malam, tidur kita bernilai sedekah. Sudah begitu ketika kita ketiduran, kalah oleh mata kita, tetap Allah tuliskan apa? Apa, Pak? Dituliskan pahala sholat tahajud kita. Masya Allah. Pahala niat sholat tahajud kita. Rupanya seorang mukmin itu, Pak, dari tidurnya saja sudah jadi nilai pahala, padahal tidur itu mubah. Nah, demikian Bapak ya. Maka Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini berfirman apa? Ya ibna Adam, hai anak Adam, tafarruq li ibadati, bersungguh-sungguhlah kalian beribadah kepadaku. Sholatnya kita betul-betul jaga, sholat 5 waktunya, rukunnya, syaratnya, demikian pula sholat sunnahnya. Ya, kewajiban-kewajiban kita jaga, yang sunnah-sunnah kita jaga. Maka apa kata Allah? Amla satraka ghinan, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asutu faqrak, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al, tapi kalau kamu tidak lakukan itu, kata Allah, ya malaktu yadaika syughlan, aku akan penuhi 2 tanganmu dengan kesibukan, dan walam asudda faqrak, aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Nah, dari itu Pak, setiap kita berusahalah sungguh-sungguh Pak, agar setiap gerakan kita, kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang keenam, amalan yang membuka pintu rezeki. Apa itu? Menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah,
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. Ikutilah haji dan umrah. Ya, artinya kalau antum sudah haji kemudian punya rezeki lagi, kalau bisa haji lagi. Antum setelah umrah kalau punya rezeki umrah lagi. Ya. Karena keduanya yaitu haji dan umrah yanfiyanil faqr wadh-dhunub. Dia akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana ubupan yang pandai besi biasanya dia akan tiup-tiup untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Iya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, ya. Maka dari itu Bapak, ya, orang yang haji, tapi ingat hajinya yang ikhlas, Pak. Jangan haji pengen disebut Pak Haji. Ya, terkadang orang udah merasa jauh-jauh haji, ya, pulang-pulang ke Indonesia kalau nggak dipanggil Pak Haji, ngambek, Pak, cemberut. Ya maunya sebut Pak Haji, ya. Tapi kalau dipanggil namanya Pak Budi, boro-boro dengar. Ya ini namanya kurang ikhlas, Bapak. Kita itu haji bukan pengen disebut Pak Haji. Abu Bakar aja hajinya berapa kali nggak sebut Pak Haji Abu Bakar kok. Umar, Uthman, Ali dan para sahabat. Imam Syafi'i juga nggak ada yang nyebutin Haji Syafi'i. Ya. Kita nggak butuh gelar-gelar itu, Pak. Yang penting amal kita diterima oleh Allah. Allah sudah tahu bahwa kita sudah berhaji, Allah sudah menerima, alhamdulillah. Nggak perlulah kita pengen disebut Pak Haji, apalagi disebut ya predikatnya haji, masya Allah. Iya. Yang jelas Pak Haji itu dan demikian pula umroh bisa meniadakan dua perkara. Yang pertama yaitu meniadakan kefakiran. Yang kedua meniadakan dosa. Alhamdulillah. Iya. Tapi masya Allah itu buat yang berduit, Pak. Kita yang nggak berduit, yang nggak punya duit ini susah juga, ya. Makanya ada dahulu di zaman Rasulullah kaum fuqara datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya pergi membawa pahala banyak banget, ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa sedekah, kami tidak. Mereka bisa haji, kami tidak. Mereka bisa umroh, kami tidak. Mereka bisa mempersiapkan buat orang yang berjihad, kami tidak. Iya. Para sahabat melihat orang kaya itu iri. Irinya bukan karena pengen punya mobil yang baby Benz, bukan. Irinya bukan karena melihat punya rumah yang mega, tidak. Irinya karena orang kaya bisa beribadah lebih dari mereka. Iya. Lalu Rasulullah menghibur. Maukah aku ajarkan kepada kamu bacaan-bacaan? Kalau kamu baca itu, kalian akan mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian itu. Apa itu ya Rasulullah? Bacalah setelah sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Kalau kalian baca itu, kalian akan mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian itu. Diamalkan oleh orang miskin. Rupanya orang kaya tahu, diamalkan sama orang kaya. Datang lagi ke Rasulullah ngambek. Gimana mereka tahu amalan kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah hanya bisa tertawa dan berkata, fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Amalan apa lagi yang bisa membuka pintu rezeki, Pak? Hijrah di jalan Allah. Apa itu hijrah, Pak? Hijrah itu ada dua makna. Yang pertama hijrah yang bersifat tempat, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Karena seorang muslim itu tidak boleh tinggal di negeri kafir. Rasulullah sabda, inni bari, sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap muslim yaskunu baina dhahranain musyrikin, yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, artinya di negeri
kafir. Rasulullah berlepas diri dari muslim seperti itu. Iya. Atau yang kedua, hijrah yang bersifat hali. Apa itu? Keadaan. Yang tadinya pemabuk bertaubat, tadinya preman jadi ahli taat. Dan inilah hijrah yang mendasar. Makanya Rasulullah SAW ketika mendefinisikan tentang hakikat hijrah, apa kata Rasulullah? Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muhajir, orang yang hijrah itu hakikatnya apa? Yaitu yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah hakikat orang yang berhijrah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Orang yang hijrah pasti Allah akan tanggung kepada dia perkara seperti itu. Amalan selanjutnya, bertawakal kepada Allah. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Tirmidzi dalam sunannya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan," kata Rasulullah. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Ia pergi dari sarangnya di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kosong. Ia pun pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan temboloknya sudah penuh. Coba antum kalau punya ayam, lihat ya, ayam itu keluar ya dari sarangnya dalam keadaan temboloknya kosong, Pak. Pergi sana, padahal modalnya cuma dua, paruh sama ceker, cakar. Cakar sana, patuk sini, cakar sana, patuk sini. Pulang-pulang temboloknya penuh. Padahal akar nggak punya otak. Ya ayam nggak punya otak, maksudnya nggak punya akal. Nggak pernah sekolah jadi sarjana ekonomi. Ya, nggak ada ayam sekolah, Bapak. Tapi ternyata karena ia tawakalnya kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan rezeki kepada dia. Demikian pula setiap manusia yang betul-betul hanya tawakal kepada Allah. Dan tawakal itu kata para ulama rukunnya dua. Rukun yang pertama apa? I'timadul qalbi 'ala Allah, yaitu menyandarkan hati kita kepada Allah. Yang kedua apa? As-sa'yu, ya, adanya usaha untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Ketika hati kita menyandarkan hanya kepada Allah saja, lalu kita berusaha, maka dia sudah bertawakal kepada Allah. Tapi banyak di antara kita terkadang Pak, tawakalnya bukan kepada Allah. Kita terkadang tawakalnya kepada usaha kita. Kita terkadang tawakalnya kepada isim-isim dan raja-raja. Bikin isim raja-raja tempel depan restorannya nih, biar ya katanya biar rezekinya nomplok terus ya. Akhirnya tawakalnya ke situ bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyandarkan hatinya ke situ bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini jelas dia sudah menyimpangkan ibadah kepada selain Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Sementara orang yang bertawakal hanya kepada Allah, pasti Allah akan cukupi dia. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan ia, kata Allah. Innallaha balighu amri, dan Allah pasti akan sampaikan urusannya tersebut. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, dan Allah sudah menentukan kadar untuk segala sesuatunya. Masya Allah ya, ketika hati kita bertawakal, pergi ke pasar, ya Allah, aku sandarkan semuanya kepada Engkau. Aku pergi untuk mencari rezeki yang telah Engkau berikan, yang Engkau perintahkan untuk mencarinya, ya Allah. Lalu dia pun sandarkan semuanya kepada Allah, dia pun tawakal. Maka siapa yang tawakalnya seperti seekor burung yang begitu kuat tawakalnya kepada Allah, kuat keyakinan dia kepada Allah,
pasti Allah akan berikan rezeki. Ya, Masya Allah. Kemudian yang keberapa? Yang selanjutnya itu mengamalkan 4 rakaat sholat duha. Ya, walaupun memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya ibna Adam, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, ikfini, cukupkan aku bi arba'i raka'atin fi awwalin nahar akfika akhirahu. Hai anak Adam, cukupkan aku dengan 4 rakaat di awal siang, niscaya aku akan cukupkan kamu di akhirnya. Namun terjadi khilaf para ulama tentang makna 4 rakaat di awal siang. Sebagian ulama mengatakan 4 rakaat duha. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud yaitu 2 rakaat qobliyah subuh dan sholat subuh. Ya. Namun hadis ini mutlak sehingga mencakup kedua-duanya, wallahu a'lam. Maka ini ya insyaallah Pak, orang yang selalu menjaganya Allah akan berikan kecukupan buat dia insyaallah bismillah. Yang terakhir yaitu membantu orang yang menuntut ilmu. Anas bin Malik berkata, dulu ada 2 orang bersaudara pada masa Rasulullah SAW. Salah seorang menuntut ilmu di majelis Rasulullah SAW sementara saudaranya yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, mengenai bahwa ia yang memberikan nafkah kepada saudaranya yang menuntut ilmu terus, ya. Jadi dia bersaudara, ya, yang saudaranya satu menuntut ilmu, sementara yang satunya kerja, memberikan nafkah kepada yang menuntut ilmu. Rupanya yang ngasih nafkah ngadu ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaq bihi, barangkali kamu diberikan rezeki oleh Allah gara-gara kamu memberikan nafkah kepada dia. Dia menuntut ilmu, yang dituntut ilmu Allah lagi, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Kalau bapak berikan sedikit rezeki untuk menyekolahkan anak yang cerdas, sana kamu sekolah agama, pelajari Al-Quran, pelajari hadis, hafalkan Al-Quran dan hadis, sehingga nanti kalau kamu sudah jadi pulang ke sini dan dakwahkan manusia kepada kebenaran, Masya Allah, maka Allah pasti akan memberikan keberkahan kepada rezeki kita, bapak sekalian. Iya. Di antaranya juga yang ke-11, tapi sayang sudah selesai, sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya Pak? Isya udah masuk ya Pak? Hah? Belum? Masih 4 menit lagi? Baik. Yang ke-11, membantu orang-orang lemah dan fakir miskin. Rasulullah bersabda, Ibhunul du'afa, cari aku dengan memperhatikan orang-orang lemah. Fa'innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum, karena kalian itu diberikan rezeki dan diberikan pertolongan dengan orang-orang miskin di antara kalian. Coba Pak, orang-orang miskin di sekitar kita perhatikan Pak. Memperhatikan para janda, memperhatikan orang miskin, pahalanya sama dengan berjihad fisabilillah. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i al-armalah wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memperhatikan para janda dan orang yang lemah sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Al-Qastolani berkata, siapa yang ingin berjihad dengan tanpa mengorbankan nyawanya, dengan tanpa dia harus capek dan membawa pedang ke sana kemari, hendaklah ia memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah. Maka siapa yang memperhatikan mereka, Allah pun akan perhatikan dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan selalu membantu seorang hamba selama si hamba itu membantu saudaranya. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf tidak ada pertanyaan karena setelah sholat isya, ya, saya mau langsung jalan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.